Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Ari Miswanda, mahasiswa tingkat akhir di Universitas Mercu Buana. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat video yaitu salah satu untuk persyaratan lulus di mata kuliah Studio Perancangan 1 yang mana dosennya adalah Bapak Fajar Triwardono STMT. Di sini kita disuruh untuk mendesain studio perancangan dengan denah. Ini bisa kita lihat bersama. Nah, ini denahnya. Kemudian ini data-data gedung. Data-data gedung, fungsi bangunnya itu kita mau mendesain rumah sakit. Tinggi bangunannya 36 meter. Kemudian tinggi lantai 1 4,5 meter. Kemudian tinggi lantai 2 sampai 10 dan kebetulan ini tipikal yaitu 3,5 meter. Jumlah lantainya ada 10. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua dimensi kolom, tipikal semua, balok induk, jenis balok di sini ada dua, kemudian ada shear wall-nya. Nah, ini adalah ketentuan soal yang diminta dari tujuan membuat video tersebut ini. Yang pertama itu adalah kita menentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respon spektra untuk wilayah sesuai lampiran dan dibuktikan bahwa adalah V dinamik lebih kurang 100% V statik. Ini adalah ketentuan dari pencapaian perkuliahan. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan pengecekan timpang antar lantai, pengaruh P delta, kemudian ketidakberaturan vertikal dan ketidakberaturan horizontal. Baik, di sini kita mengacu kepada SNI juga ya. Nah, ini adalah nama-nama mahasiswa dan kebetulan saya di sini nomor urut 20. Yang saya kerjakan itu adalah nanti di lokasi Banjarmasin dengan kondisi tanah sedang. Oke guys, mari kita coba untuk bikin supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, ini adalah permodelannya. Di sini saya sudah menyiapkan ya, dikarenakan kalau saya bikin permodelan dari awal itu memakan banyak waktu. Nah, ini saya udah siapkan. Oke, bentuknya. Oke guys, ini kita pilih select, kemudian kita select lagi, kemudian kita pilih property, kemudian kita di sini kita ambil lab section. Oke. Nah, di sini kita blok ya. Kita blok dulu. Oke. Kemudian kita pilih select, kemudian kita close. Nah, kemudian kita ambil define diagram. Nah, ini di diagramnya. Kemudian kita ambil modify. Nah, ini ada rigid ya. Kemudian kita ambil oke. Kita oke. Nah, kemudian oke guys, di sini kita ada terjadi kesalahan ya. Mohon maaf karena kita baru pemula. Kita ulang lagi ya. Kita ambil select. Kemudian kita ambil properties. Kemudian slab section. Nah, ini kita blok ya. Oke. Ambil select. Kita close. Kemudian kita ambil assign. Kemudian ada cell, diagram di aneh diagram, ambil D1, kita modify so again, kemudian ini rigidity ada rigid, oke, kita apply ya, jangan lupa di apply, sip, oke. Nah, ini beban ininya ya, kelihatan nih, kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama ya, ini adalah beban massa terpusat. Oke, sip. Oke guys, di sini kita coba akan melakukan pengecekan cek model. Kita ambil analis, cek model. Nah, ini kita udah satu ya. Kemudian select. Ini ya, oke kita select tentang semua ya.
dan kita oke, dan kita ambil analis lagi. Nah, ini kita ambil set ini. Nah, oke guys, di sini kita udah dikasih tahu bahwa ini model kita udah dicek, kemudian tidak ada peringatan untuk bangunan ini. Berarti ini artinya kita bangunan ini udah layak dan bisa lanjut kita untuk mendesainnya. Apabila ini terjadi ada kesalahan, biasanya dikasih tahu peringatannya seperti apa saja gitu. Oke guys, kita lanjut ya. Kita close. Baik guys, di sini kita akan mencoba untuk running. Nah, kita ambil set load cache to run. Nah, ini udah saya bikin ya dari modal sampai ke spek ini. Kemudian kita gini dulu ya. Nah, ini kita anggap belum action ya, kita pilih satu-satu. Ini kita running, kemudian ini kita running. Semua ya dari modal sampai LR ya. Oke. Kemudian ini udah, dan kita run now. Oke. Kita tunggu ya. Ini ada lagi loading. Nah, ini adalah uh, bahwa dia lagi cek untuk proses running ya. Oke, kita tunggu, ini biasa memerlukan sedikit waktu sih. Oke guys, ini adalah hasil dari kita running tadi ya, dari modal sampai LR. Kemudian kita lanjut ke display, kita ambil the format step. Nah, ini kita ngambil, pilih mode, kemudian modal, kita play. Oke. Nah, kayak begini ya. Nah, ini adalah hasil dari mode 1, periodenya adalah 0,584. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke periode 2. Nah, ini periode 2 dengan 0,557. Ini periode 3 dengan 0,485. Kita akan coba start animation. Nah, ini kita ambil di periode 1. Oke, nah ini kita coba ya guys. Inilah. Nah, ini ada apa? Ada soundnya ya. Nah, ini adalah gerakan dari sumbu X. Berarti desain kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sehingga tidak mengalami aksi petir ya, besar. Oke, kita stop dulu. Nah, ini kita lanjut ke periode 2. Nah, untuk periode 2 kita coba juga untuk start animation ya. Nah, ini adalah gerakan ke arah sumbu Y. Begitu seterusnya kalau kita ambil periode 3 itu mengarah ke sumbu Z. Ini ada soundnya juga ya guys, sama seperti periode-periode berikutnya juga ada sound seperti ini. Periode 3 itu ya, banyak periodenya di sini, saya menjelaskan cuma periode saja ya, periode 2. Oke, di sini kita pindahin ke Microsoft PowerPoint ya. Nah, ini adalah gerak ragam pertama dari translasi arah X tidak mengalami aksi puntir dengan nilai X adalah 0,845. Kemudian ini adalah dari sumbu Y 0,557. Kemudian dari arah Z 0,485. Kita kembali ke etaps. Oke, di sini kita akan show table, ambil display, dan kita show table. Kemudian kita ambil analisis result, struktur output, sorry, mana ya? Sorry. Kita ambil modal information.
kemudian kita klik oke. Ntar saya ambil kacamata dulu guys. Oke, kita ambil ini, kita centang model participation mass ratio, kemudian model lot participation mass ratio, kemudian kita oke. Nah, ini adalah dari sumbu X-nya untuk modal 99,99%, untuk dinamiknya 974,5. Nah, ini arah sumbu Y ada 99,99. Nah, kemudian dinamiknya 97,5. Kemudian kita ambil di sini modal participation mass ratio. Nah, ini untuk data-data semuanya di sini ya, guys. Oke, kita ambil file. Ini agak lemot ya. Kemudian kita export current table to Excel. Oke. Oke, ini kita pindahin ke Excel ya. Nah, ini akan otomatis pindah ke Excel secara otomatis. Kemudian dari sini kita juga begitu. Makanya kita ambil file, kemudian kita export current table to Excel. Nah, di sini saya udah bikin rekapannya ya untuk di Microsoft PowerPoint. Nah, ini saya udah pindahin. Nah, ini adalah hasil dari export current table tadi dari Etaps ke Excel, kemudian Excel saya pindahin ke PowerPoint. Nah, untuk ini kita udah bisa menjawab pertanyaan nomor 1 dari soal. Oke, nah ini soalnya adalah kita menentukan gaya lateral design berdasarkan data respons spektra untuk wilayah susu lampiran. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Oke guys, jadi kita down dulu ya. Sekarang kita masuk ke Puskim. Nah, di sini kita mendapatkan soal, yaitu saya mendapatkan kondisi tanahnya di Banjarmasin dengan kondisi tanah yaitu tanah sedang. Kita kembali ke Puskim. Puskim ini adalah peta gempa dan respon spektra ya. Nah, ini biasa digunakan untuk mengetahui kondisi di seluruh Indonesia itu uh, gempanya seperti apa dan data-datanya seperti apa. Nah, sini kita masukkan Banjarmasin. Sorry. Ini kan dulu ya. Banjar Banjarmasin. Oke. Ini dapat, kemudian kita hitung. Nah, ini akan secara otomatis. Kemudian kita rubah dulu kondisi tanahnya, yaitu tanah ini. Nah, sekarang aja nih ya. Ini kita ambil tanah sedang. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita hitung dulu ya. Kita hitung lagi ya. Hitung. Nah, ini lokasinya di Banjarmasin. Nah, ini PGA kita itu berdasarkan hasilnya itu setelah kita itu mendapatkan PGA 0,0369494, kemudian PGAM-nya segini, SS-nya segini, S1-nya segini, kemudian TL-nya juga segini. Nah, ini kita coba lihat di peta MCG ya. Nah, nih bisa kita lihat sama-sama. Kemudian di peta MCR-nya juga segini. Ini satu peta CRS-nya, satu ATL. Nah, ini data yang akan kita pakai nanti, yang akan kita pindahkan, yaitu spektra percepatan, text result-nya juga. Nah, ini udah ada nama kotanya Banjarmasin, nah, bujur longit, bujur lintangnya segini, kemudian lintangnya segini. Nah, ini kelasnya semua yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kita lanjut ke formula. Nah, ini juga data yang akan kita pakai. Nah, kemudian udah cuman ini data semua ini kita akan masukkan ke aplikasi tab ya. Nah, kita akan pindah ke tab. Oke, ini kita udah kembali ke tab ya. Nah, kita ambil define. Nah, kemudian kita ambil load pattern.
Nah, ini sebelumnya saya jelaskan ini tidak ada ya, bahwa ini udah saya bikin dulu karena untuk membuat ini terlalu lama. Kita ambil AX ya, kemudian kita rubah jadi ASCII 716. Oke, kita modify lateral load. Nah, ini kita Nah, ini awalnya semuanya ini dicentang semua ya. Nah, ini. Oke, kita ini centang semua. Karena saya cuma ngambil di arah X, makanya saya cuma nyentangnya di X dir doang. Nah, ini saya uncentang. Oke, saya uncentang ya. Nah, ini adalah seismic coefficient. Nah, ini saya dapatkan dari Puskim. Nah, ini kita masukkan semua sesuai data yang di Puskim. Kita ganti. Nah, ini sebentar Puskim. Nah, ini PGA tes. Nah, ini saya copy. Oke, saya kembali ke iTabs. Nah, ini saya paste. Nah, kemudian saya ganti lagi S1. Oke, kita copy. Kita kembali lagi. Kita masukkan. Nah, ini long periodnya juga kita ganti ya. Jadi 20 juga ya. Oke, kita ganti. Kita klik dulu. Oke, udah cocok. Nah, kemudian untuk klasifikasi tanah, kita kebetulan dapat tanah sedang itu kodenya D. Nah, ini data semua ini saya udah dapatkan emang dari ketentuan dari SNI dan sesuai dengan arahan pembimbing saya juga. Nah, ini udah standarnya udah saya bikin seperti ini, 7 sistem overstacknya omeganya 2,5, defect section application-nya 5,5, kemudian okupasinya 1. Oke, kemudian kita oke. Oh, sorry. Ini kita ganti dulu ke 0,2 0,75 udah. Sip. Oh, kita oke. Terus kita oke, kemudian terus selanjutnya kita ambil define, kita ambil function, kemudian respon spektrum. Nah, ini saya udah masukin ya untuk lokasi tanah dan Banjarmasin saya udah masukin. Nah, kita pilih ini Aztec 10, 710, kemudian kita klik Banjarmasin, kita modify. Nah, ini untuk data semua ini saya udah masukin juga. Jadi saya tinggal klik aja. Nah, kalian nanti bisa ngambil ini data semua ini di Puskim, tinggal input modify begitu aja ya, guys. Oke, kita klik oke. Kemudian kita oke. Oke, kita mulai langsung ke langkah ketiga yaitu kita ambil define, kita ambil load tes ya. Nah, kemudian kita ambil. Nah, ini saya ceritakan dulu. Ini sebelum data ini nggak ada semua, tapi ini saya udah bikin dulu. Jadi kita udah tinggal masukin aja. Untuk kalian yang baru nonton video saya ini, kalian bisa like and subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk bikin video ini. Oke, kita langsung ambil spek X, kemudian kita modify atau showcase. Nah, ini spek. Nah, ini saya ceritakan dulu. Nah, ini load case-nya spek X. Kemudian nih kita ambil respon spektrum sebelumnya dia adalah linear statik ya. Nah, oke kita ambil respon spektrum. Nah, ini namanya adalah U1. Fungsinya kita ganti dengan Banjarmasin. Nah, ini skala vektor ini supaya kalian tahu juga guys, ini adalah ketentuan dari SNI. Caranya yaitu 98 10 kali 1, kemudian kita bagi dengan 7. Nah, hasilnya akan sama. Enter. Nah, iya kan? Nah, kemudian kita ambil load case, modal, ini sekisi juga, kemudian kita apa lagi? Oke ya. Oke. Sip, kita coba cek dengan sumbu Y-nya juga, kita modify showcase. Nah, ini sama. Kita ganti juga, ini sebelumnya kosong, linear static kita ganti dengan respon spektrum. Nah, ini U2 vektornya masih sama dengan SNI, terus kemudian kita ganti dengan Banjarmasin. Oke, kita oke ya. Oke, jangan lupa di oke. Kemudian nah di sini kita akan merunning ya. Kita ambil analyze, terus kita set load. Nah, ini kita yang akan kita running itu yaitu pertama LR, oh sorry, spek X, kemudian spek Y. Hanya dua ini aja ya. Kemudian ini sebelumnya di kalkulator ini adalah oke, di sini kita
calculate-nya tadi kita ini dulu ya. Ini sebelumnya centang, kita centang dulu. Oke, kita run ya. Nah, kita tunggu dulu. Oke, dia lagi loading. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita pilih display ya. Ini kita untuk mengetahui data yang kita puskim tadi. Nah, ini kita ambil story response plot ya. Nah, ini keluar grafik puskimnya yang kita ganti di sini. Kita ambil, oke sorry, modal ini kita ganti dengan spek Y, X. Kemudian ini kita ganti dengan make story. Nah, nih story here nih ya. Oke, nah ini adalah data-datanya. Dari base sampai ke 10 ya di datanya. Kemudian kita akan ekspor ke mana nih? Nah, ini dia. Oh, sorry, ini ekspor format. Nah, ini adalah data-data yang semua. Nah, untuk cara kita inputnya ke Excel, kita tinggal klik tombol export to Microsoft Excel. Close dulu ya, kemudian kita lanjut ke spek Y. Spek Y, ini udah sama, angkanya juga sama. Ini kita untuk table-nya please format. Nah, ini adalah data-datanya. Oke guys, nanti kita bisa ekspor ke ini ya, Excel. Oke. Oke, ini saya sudah pindahkan ke Excel ya. Nah, yang tadi ini saya pindahkan ke Excel, kemudian saya pindahkan ke PowerPoint. Nah, ini dia. Oh, sorry. Nah, ini adalah simpangan antar lantai arah X dan Y. Jadi sebelum ini saya akan bikin PPT dulu. Saya pindahin dari Excel, kemudian saya copy ke PowerPoint. Nah, di sini saya akan jelaskan juga, yaitu simpang antar lantai arah X dan Y. Nah, ini dari Postgame. Nah, ini datanya saya juga pindahin. Kemudian ini adalah dari arah X. Nah, ini adalah simpang antar lantai spek X dan spek arah. Oh, ini sama ya. Oke. Nah, ini untuk ininya adalah arah X. Batas simpangan antar tingkat arah X ini statusnya izinnya oke. Ini story 9 oke. Berarti dari story 1 sampai 10 kita nggak ada masalah ya. Statusnya udah oke semua. Lanjut untuk arah batas simpangan antar tingkat arah Y juga sama. Di sini kita nggak ada mengalami kendala ya, karena statusnya di sini oke. Apabila ini terjadi kendala, maka di sini akan terjadi tidak oke lah gitu ya. Lanjut, ini adalah grafik simpangan. Nah, ini adalah cek stabilitasnya juga alhamdulillah oke. Kalian coba bisa praktekkan sendiri ya guys. Nah, cek stabilan P delta arah Y juga oke. Nah, ini adalah grafik pengaruh P deltanya. Nah, jadi semua ini kita menjawab sesuai dengan permintaan dari soal nomor 2. Kemudian ketidakberaturan vertikalnya juga cek 80%-nya juga tidak ada, cek 70% juga tidak ada, kekakuannya segini. Ya ini sorry. Nah, ini jadi story 1 sampai 10 juga ada datanya semua. Nah, ini kemudian ketidakberaturan horizontal arah X dan Y. Oke. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Oke. Sekian dan terima kasih. Sebenarnya kalau kita menjelaskan semua dari awal sampai akhir itu bisa memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam. Tapi di sini saya udah menyelesaikan permodalannya terlebih dahulu. Jadi sehingga data-data yang saya butuhkan untuk melanjutkan ini sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Oke guys, terima kasih atas kalian sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya saya lebih semangat bikin video ini. Oke, thank you. Dadah.